Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan. Mari saat ini kita belajar bersama-sama tentang seri pahlawan iman. Saat ini berbicara tentang Nuh, pahlawan iman. Siapakah Nuh ini? Kisah riwayat Nuh ini kita dapat baca di dalam Kejadian pasal 6 sampai dengan Kejadian pasal yang ke-9. Nuh dan keluarganya dikenal sebagai orang yang benar di hadapan Allah pada zamannya yang telah sangat rusak. Sebab itu Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera, bersiap dengan keluarga dan berbagai jenis binatang. Sebelum Allah mendatangkan air bah yang akan membinasakan penduduk bumi dan segala isinya. Demikianlah oleh kasih karunia Tuhan, Nuh dan keluarganya diselamatkan. Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh bahwa Dia tidak akan memusnahkan manusia dengan air bah lagi. Dan melalui keluarga Nuh inilah kemudian seluruh penduduk bumi ini ada dan berkembang tersebar ke seluruh dunia. Nuh hidup benar dan tidak bercela. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang 9 dan 12, di sana dicatat bahwa manusia pada zaman Nuh hidupnya sudah sangat rusak dan menjalani hidup yang rusak pula. Namun Nuh disebut sebagai orang yang benar dan tidak bercela. Dan Nuh juga hidup bergaul dengan Allah. Nuh adalah orang yang pertama yang disebut dengan benar. Ini adalah kunci keberhasilan Nuh, sehingga dia dipakai oleh Allah menjadi hambanya untuk memperingatkan manusia pada zamannya. Dapat dikatakan Nuh adalah penginjil pertama yang mengabarkan keselamatan. Seorang yang memberitakan kabar baik dari Allah sebelum hukuman air bah itu datang. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Hal ini yang membuatnya tetap mengasihi manusia yang berdosa, walaupun mereka membencinya, walaupun mereka mengejeknya. Nuh tetap setia menyerukan berita pertobatan tanpa rasa marah, tanpa benci atau mengutuk terhadap sikap mereka yang senantiasa mengejek, menghina, atau mentertawakannya. Sama seperti Henokh, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Hal ini membuatnya beriman penuh kepada Allah dan taat 100% dalam melakukan firman Tuhan tanpa keraguan-raguan. Di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketaatan yang total terhadap Tuhan. Ketika Nuh diminta untuk membuat bahtera di atas gunung yang jauh dari air, tetapi Nuh taat melakukan firman Tuhan tanpa keraguan-raguan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita ingin hidup benar dan tidak bercela di tengah-tengah lingkungan kita, teman-teman kita mentertawakan, mengejek, menyindir, atau menghindar dari kita, hal ini tidak seharusnya membuat kita lemah dan kemudian berkompromi dan terjatuh. Teladan Nuh dan peringatan Tuhan seharusnya membuat kita tetap kuat dan setia hidup benar dan tak bercela, apapun resikonya dan tantangannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadangkala kita mendapatkan firman Tuhan itu tidak masuk akal atau sangat sulit, bahkan mustahil untuk dilakukan. Namun dengan pola hidup bergaul dengan Allah, kita berani percaya 100% bahwa firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan tidak pernah salah. Bapak Ibu Saudara sekalian, hasil iman dari Nuh
Nuh taat kepada Tuhan dengan mempersiapkan bahtera, walaupun dia belum melihat sesuatu secara fisikal. Imannya melampaui akal dan pikiran, bahkan panca inderanya. Nuh menghukum dunia yang rusak dan jahat ini. Hal ini tidak berarti Nuh menjadi hakim yang sembarangan mengadili, menghukum, tetapi dengan setia melakukan kebenaran dan hidup tak bercela. Dunia merasakan hukuman Allah yang menuduh mereka dalam hati nurani mereka dan kelak akan membinasakan mereka. Hasil daripada iman Nuh, Nuh menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Artinya apa? Firman Tuhan yang diimaninya sebelum dia melihat air bah ternyata memang terjadi 100%. Dia dan keluarganya diselamatkan, sedangkan mereka yang tidak percaya dibinasakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, iman yang dangkal dan palsu seringkali menuntut penaklukan kepada pikiran dan indera yang terbatas. Tetapi iman yang sejati sesungguhnya melampaui akal dan pikiran serta panca indera kita. Dengan demikian keunikan, kerahasiaan, kemuliaan Allah tetap menjadi sesuatu yang kita agungkan. Dan iman yang kita pegang memiliki nilai yang tinggi, mulia, dan yang sejati. Bapak Ibu Saudara sekalian, iman Nuh memberikan contoh dalam sejarah bagaimana Allah membalas orang benar sesuai dengan imannya. Dia tidak pernah membiarkan orang benar itu jatuh, tergeletak, dan dipermalukan. Seharusnya dari contoh sejarah iman Nuh, kita lebih dikuatkan dan menolong kita untuk tidak mengulangi kebodohan dan kesalahan dalam sejarah masa lalu. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semuanya. Kita boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati akan kebenaran firman Tuhan ini, jangan lupa untuk membagikan kepada orang lain supaya mereka juga diberkati. Tuhan Yesus memberkati.